Oke, saya coba ganti dulu ya teman-teman ke code-nya. Ada satu project juga yang sudah saya buat ya teman-teman. Sebentar. Yang sudah saya buat seperti ini. Saya nggak akan menjelaskan cara membuatnya dari awal bagaimana ya. Nah, kurang kelihatan nih. Nah, di sini yang pertama yang mungkin teman-teman harus tahu adalah pada saat project dibuat ya. Nah, di sini tuh ada folder-folder seperti iOS, ada Android dan juga yang lainnya ya. Terus juga ada web dan banyak lagi itu ada Windows. Nah, di sini tuh menyimpan engine-engine gitu untuk renderingnya ya berdasarkan kita mau render kemana sih, kita mau buildnya kemana gitu. Nah, di sini ada salah satunya. Nah, satu lagi ada folder lib. Nah, lib ini di mana kita akan menyimpan satu source code filenya yang nanti biasanya developer akan istilahnya ngoding di sini gitu. Nah, seperti ini. Cuman saya coba kasih contoh simpelnya ya, gimana cara kerja multi-platform di Flutter. Oke, yang pertama saya punya tiga file yang sudah dibuat. Nah, pertama di sini ada file main ya. Semua project Flutter akan berjalan pertama di file main dulu gitu ya. Di mana file main nanti ketika kita buka, di sini ada satu metode yang namanya metode main. Ini pertama akan tereksekut ya di sini gitu. Nah, di sini juga ada function run app, di mana run app-nya itu dia ngejalanin ke function yang mana sih? Nah, ketika kita lihat di sini ada kelas MyApp ya. Dia mau jalanin kelas MyApp nih. Nah, di MyApp ini kita bisa apa? Apa ya? Kita bisa lihat ya di dalamnya. Di sini ada build context, kemudian di sini juga ada oh iya, di sini ada satu variabel. Ini mungkin saya gunakan untuk membedakan ya tampilan di web dan juga di di mobile Android gitu ya. Nah, di sini eh dia return material app ya. Nah, ini nanti bisa kita cek. Nah, yang membedakan di sini adalah nah untuk home-nya sendiri di sini nanti akan tereksekut yang mana sih yang ditampilkan. Nah, untuk library ini ada apa ya dari variabel KS web ini dia akan mendeteksi. Jadi saya gunakan satu library untuk mendeteksi apakah dia berjalan di web atau di Android gitu ya teman-teman. Nah, jadi eh kalau misalkan nanti sudah di run gitu ya, maka dia akan ngecek di home-nya. Nah, dia is web platform bukan. Jadi kalau misalkan is web platformnya true, maka nanti yang ditampilkan adalah web layout. Tapi kalau misalkan dia false, berarti nanti yang ditampilkannya adalah mobile layout gitu. Nah, ini sangat mudah sekali untuk di-maintain karena ini kita di satu satu codingan yang sama ya, satu environment yang sama gitu. Jadi mau mobile atau web itu sama-sama aja gitu. Nah, di sini juga ada dua kelas lagi, ada web layout dan juga mobile layout gitu. Nah, ini mungkin tetap harus di-provide ya antara tampilan web dan juga mobile-nya, seperti itu. Nah, seperti ini. Kemudian di sini sih untuk aplikasinya saya coba untuk menampilkan produk aja ya, teman-teman. Nah, mungkin bisa kita lihat dari datanya dulu. Ini saya provide buat datanya ya. Di data itu saya cuman apa ya? Nampilin nama, deskripsi, image, sama price-nya gitu. Dan juga mungkin untuk image-nya saya randomize aja karena mungkin biar lebih terlihat ya seperti tampilan produk nanti di tampilan Android dan juga tampilan webnya seperti apa. Nah, seperti ini. Ini akan di looping sebanyak 20 kali ya, teman-teman. Karena dia berupa list. Oke. Nah, nanti data ini akan dipanggil di kelas product list ya. Dan tetap di product list juga kita akan cek ya. Ini bisa kita lakukan pengecekan juga ya dengan library yang sama ya tadi dari eh, kelas dari library-nya foundation.dart ya. Kemudian, nah di sini mungkin ada kelas number format aja ini untuk merubah format. Kemudian, nah di sini nih, di sini kan ada isWeb ya. Nah, ketika dia bukan web, nanti yang di render adalah list gitu. Tapi, nah ini balik lagi. Ini mungkin tampilannya mungkin nanti desainnya bisa disesuaikan aja, teman-teman. Kemudian
Nah, ketika dia bukan tampilan list, di sini tampilannya berubah nih jadi grid gitu, grid view. Nah, mungkin kita coba bisa render ya caranya. Nah, pertama mungkin kalau misalkan kita mau rendering, di sini saya udah siapin juga screen mirroring dari HP ya. Saya coba buka dulu. Kita coba untuk melihat eh, apa bagaimana Flutter-nya berjalan di Android gitu ya. Oh, sorry, ini nggak perlu tampilin. Nah, ini saya udah tampilkan juga ya untuk apa ya screen mirroring dari HP Android saya ya. Nah, kita coba untuk running project-nya ya. Cara merunnya gimana? Cara nge-run Flutter seperti ini ya. Flutter Run ini apa? Universalnya untuk nge-run project Flutter gitu. Nah, karena udah terkoneksi di HP saya ya, dan mode developer mode sudah diaktifkan juga, dan aplikasinya sudah diinstal juga, jadi mungkin nanti akan terbuka langsung ya. Seperti ini. Nah, mungkin seperti ini ya. Jadi untuk mobile app di list view-nya seperti ini. Jadi ketika kita buka, tampilannya sudah berupa list dan juga menunya seperti ini. Jadi menunya itu dia berupa navigation site site apa ya, ketika kita diklik site-nya muncul gitu untuk menu sidebar-nya. Seperti itu. Yang pertama eh kurang lebih itu. So, yang kedua, gimana kita caranya running di Chrome. Nah, caranya gini sih, ini untuk cara kita menspesifikasi kita mau running projectnya di mana, ini bisa kita pilih nih pakai Chrome. Asalkan Chrome-nya mungkin diinstal dulu ya teman-teman. Flutter run, eh, apa, sintaksnya adalah Flutter run strip D Chrome. Jadi kita tinggal enter. Nah, ini lagi menjalankan projectnya ya di Chrome atau di web. Ini bisa kita lakukan mau di Edge, mau di Chrome, ataupun di browser-browser lainnya ya teman-teman. Kita tunggu sebentar ya. Ini sudah berjalan ya teman-teman. Nah, untuk tampilan webnya seperti ini. Ini sudah muncul. Nah, kalau kita bandingkan ya teman-teman, tadi dia berjalan untuk di mobile app dia bentuknya list seperti ini, tapi dia di web dia bisa kita custom lagi untuk bisa tampil sebagai grid gitu, dan juga menunya juga dia ada di header gitu. Jadi bisa kita lakukan apa ya penyesuaian gitu untuk tampilan webnya seperti apa, untuk tampilan mobilnya seperti apa gitu. Itu dalam satu file yang sama atau dalam satu code yang sama gitu. Jadi kita nggak perlu bikin apa di beda bahasa pemrograman atau di beda project lagi gitu untuk memprovide itu yang entah itu yang di web entah itu yang di mobile. Mungkin seperti itu. Ya, mungkin untuk demonya yang saya jelaskan seperti ini. Kita lanjut ya teman-teman ke mungkin terakhir ke kesimpulan ya teman-teman. Kita balik lagi. Oke, next ya. Nah, untuk kesimpulannya, aku sudah ngerangkum hal-hal yang penting yang udah kita bahas ya. Jadi intinya Flutter itu bisa memberikan cara yang efisien ya buat kita untuk membangun aplikasi multiplatform ya. Terutama mungkin untuk web sama Android gitu. Nah, mungkin jadinya dengan satu code base, kita bisa menghasilkan aplikasi yang konsisten, cepat, dan punya tampilan yang relatif sama ya di berbagai device gitu. Mungkin perbedaan utama antara Flutter Web dan Flutter Android terletak di rendering engine-nya gitu, dan hasil outputnya ya. Bisa kita lihat tadi hasil outputnya juga bisa kita bedakan ya. Nah, Android itu menghasilkan file natif seperti APK atau AAB yang bisa kita running di aplikasi mobile, sedangkan untuk web itu menghasilkan file HTML, JavaScript ataupun juga WASM ataupun yang lainnya gitu ya. Meskipun mungkin cara kerjanya berbeda, tapi Flutter itu bisa apa ya namanya menjaga performa dan mungkin dari pengalaman usernya juga jadinya lebih stabil ya. Itu. Mungkin jadinya secara keseluruhan Flutter apa ya cocok banget buat
developer yang pengen belajar atau eksperimen atau membuat aplikasi yang sifatnya multi platform gitu. Jadi satu code base gitu. Oke, baik teman-teman. Oke, next terakhir. Di sini ada referensi ya teman-teman. Di sini saya ada dua referensi utama yang saya gunakan pada slide. Itu yang pertama dari Flutter Dev ya, di mana di sini saya bisa dapatkan informasi terkait apa itu Flutter dan bagaimana Flutter bisa berjalan di apa multi platform gitu. Itu sudah tertuang jelas ya di apa website ya Flutter itu sendiri di dokumentasinya. Kemudian yang kedua ada di Chili Labs. Nah, Chili Labs ini saya tadi sempat apa mencantumkan informasi terkait ini nih 1,5 kali faster dan natif gitu. Jadi informasi itu saya dapatkan dari referensi ini gitu. Mungkin itu untuk referensinya, teman-teman. Ketika sudah tidak ada lagi, mungkin saya tutup saja untuk presentasi kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua materinya. Saya tutup saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.